Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mereview sebentar mengenai materi dalam mata kuliah metode numerik, ya, khususnya mengenai Dirac-Taylor. Jadi yang akan kita bahas di sini ada Dirac-Taylor, Dirac-Maclaurin, kemudian analisis skala. Definisi Dirac-Taylor, ya. Jadi ini kita mereview materi pada mata kuliah kalkulus, ya. Misalkan F dan semua turunannya, yaitu F aksen, F double aksen, F triple aksen, dan seterusnya di dalam selang AB, misalkan X0 terletak di dalam selang tertutup A dan B, maka untuk nilai-nilai X di sekitar X0 dan X elemen AB, Fx dapat diekspansikan dalam Dirac-Taylor sebagai berikut. Jadi Fx sama dengan F X0 ditambah X dikurang X0 dibagi 1 faktorial kali F aksen X0 ditambah X dikurang X0 kuadrat dibagi 2 faktorial kali F double aksen X0 ditambah dan seterusnya sampai X dikurang X0 pangkat M dibagi M faktorial kali M turunan ke M dari F X0. Seperti ini. Oke, jadi kalau kita gambarkan nilai-nilai X di sekitar X0 seperti ini, ya. Jadi nilai X-nya nanti akan mendekati X0 dari X0-nya, ya. Nah, contoh, ya, hampiri fungsi Fx sama dengan sin X di dalam Dirac-Taylor di sekitar X0 sama dengan 1, ya. Ya, kita harus menentukan turunan sin X terlebih dahulu, ya. Jadi kita cari untuk Fx sama dengan sin X, F aksen X sama dengan cos X, F double aksen sama dengan minus sin X, F triple aksen X sama dengan minus cos X. Turunan keempat dari Fx sama dengan sin X, ya, karena di sini sama dengan sin X, maka dia akan berulang seperti ini dan seterusnya. Maka berdasarkan formula umum dari rumus Dirac-Taylor, sin X ini dihampiri dengan Dirac-Taylor sebagai berikut, ya. Ini kita posisikan nilainya tadi, jadi sin X sama dengan X0 ini, ya. Nah, Fx0 gitu, ya. Kemudian ditambah X kurang X0 dibagi 1 faktorial kali F aksen X0 seperti ini dan seterusnya, ya. Nah, bila dimisalkan X dikurang 1 ini sama dengan H, ya, maka sin X ini akan sama dengan sin 1 ditambah H cos 1 dikurangi H kuadrat per 2 sin 1 dikurangi H pangkat 3 per 6 cos 1 dan seterusnya, sehingga akan diperoleh nilai seperti ini, yaitu 0,8415 tambah 0,5403 dikurangi 0,4208 H kuadrat dan seterusnya seperti ini. Nah, kasus khusus apabila fungsi tersebut diperluas di sekitar X0 sama dengan 0, maka kita namakan sebagai Dirac-Maclaurin, ya. Oke, contoh, misalkan diminta uraikan sin X, E pangkat X, cos X, dan ln dari X tambah 1 masing-masing ke dalam Dirac-Maclaurin. Oke, kasus yang pertama sin X, di sini karena kita sudah hitung pada contoh yang sebelumnya, contoh 21, dimana dia menggunakan Dirac-Taylor, ya, ekspansi Dirac-Taylor, maka untuk Dirac-Maclaurin kita tinggal gunakan Dirac-Taylor tersebut untuk X0-nya sama dengan 0 seperti ini. Sehingga ini kalau kita sederhanakan akan menjadi seperti ini, X dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Oke, kemudian untuk menentukan Dirac-Maclaurin dari E pangkat X dengan cara yang sama, kita mencari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Kemudian kita substitusi ke dalam ekspansi Dirac-Maclaurin tadi seperti ini. Kemudian setelah kita sederhanakan jadi seperti ini. Karena ini untuk suku-suku ya, jadi seperti ini, ya.
Oke, tinggal kita hilangkan nolnya aja. Nah, berikutnya untuk menentukan deret Maclaurin dari cos X dengan cara yang sama, kita cari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Kemudian kita substitusikan ke formula deret Maclaurin untuk cos X seperti ini. Nah, kemudian satu lagi untuk deret Maclaurin dari ln dari X tambah 1. Nah, kita cari juga turunan pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian kita substitusikan ke deret Maclaurinnya seperti ini. Nah, karena suku-suku deret Taylor itu tidak berhingga banyaknya, maka untuk alasan praktis deret Taylor tersebut dipotong sampai suku orde tertentu. Deret Taylor yang dipotong sampai suku orde ke n dikatakan sebagai deret Taylor terpotong. Nah, dan dinyatakan oleh seperti ini. Jadi fx mendekati fx0 ditambah x kurang x0 dibagi 1 faktorial kali f aksen x0 dan seterusnya sampai suku ke n+1 kemudian ditambah Rnx ya, dimana Rnx ini adalah x dikurangi x0 pangkat n+1 dibagi n+1 faktorial kali f n+1 C seperti ini, dimana C ini antara x0 dan x ya. Jadi Rnx ini dikatakan sebagai galat atau sisa atau residu. Nah, demikian deret Taylor yang dipotong sampai suku orde ke n tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Jadi fx sama dengan pnx ditambah rnx. Yang dalam hal ini pnx sama dengan sigma dari x dikurang x0 pangkat k dibagi k faktorial kali fk x0. Ini turunan x0 turunan ke k. Sedangkan di sini rnx-nya. Nah, sebagai contoh, misalkan sin X pada contoh sebelumnya tadi, jika dihampiri dengan deret Taylor orde 4 di sekitar X0 sama dengan 1, kita substitusikan X0 nya sama dengan 1 adalah sebagai berikut. Yang dalam hal ini R4X nya sama dengan X kurang 1 pangkat 5 dibagi 5 faktorial cos C, dimana C antara 1 dan X. Nah, deret Taylor terpotong di sekitar x0 sama dengan 0 disebut sebagai deret Maclaurin terpotong. Oke. Nah, deret Maclaurin terpotong untuk sin x, pangkat x, cos x, dan ln dari x tambah 1 adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini dari bahasan tadi yang sebelumnya. Kemudian tinggal kita cari R5x nya ini sama dengan x pangkat 6 dibagi 6 faktorial cos C. Oke, untuk yang berikutnya di sini dengan cara yang sama. Nah, fungsi pustaka matematika dalam kalkulator dan compiler bahasa pemrograman dapat menggunakan deret Taylor untuk mengevaluasi nilai-nilai fungsi trigonometri dan fungsi transenden yang tidak dapat dihitung secara langsung. Oke, contoh misalkan diminta menghitung hampiran nilai cos dari 0,2 ya. Sudut nyatakan dalam radian dengan deret Maclaurin sampai suku orde n sama dengan 6. Maka kita bisa gunakan hasil yang pada contoh sebelumnya tadi, sehingga kita bisa gunakan formula tersebut. Kemudian kita substitusi X sama dengan 0,2, yaitu cos dari 0,2 mendekati 1 dikurang 0,2 kuadrat dibagi 2 tambah 0,2 pangkat 4 bagi 24 dikurangi 0,2 pangkat 6 dibagi 720. Untuk 7 angka di belakang koma sama dengan 0,9800667. Kemudian di bawah program 21 ini bisa digunakan untuk menghitung nilai hampiran dari cos X. Oke. Nah, setiap suku kita hitung nilainya. Jika nilainya lebih kecil dari toleransi epsilon, misalkan epsilonnya diberikan yang kita spesifikasikan, maka perhitungan suku berikutnya dapat dihentikan. Oke, berikut pemrograman untuk menghitung hampiran nilai cos X-nya.
Kemudian menganalisis galat sangat penting dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Ya, kita harus memahami dua hal, yaitu bagaimana menghitung galat serta bagaimana galat timbul. Misalkan A cap, adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A, maka selisih epsilon sama dengan A dikurangi A cap. Ini dikatakan sebagai galat. Sebagai contoh, jika A cap sama dengan 10,5 adalah nilai hampiran dari A, di mana nilai sebenarnya A adalah 10,45, maka galatnya adalah epsilon sama dengan negatif 0,01. Jika tanda galat positif atau negatifnya tidak dipertimbangkan, maka galat mutlak dapat didefinisikan sebagai berikut. Mutlak epsilon sama dengan mutlak dari A dikurangi A cap. Oke, sayangnya ukuran galat epsilon kurang bermakna sebab ia tidak menceritakan seberapa besar galat itu dibandingkan dengan nilai sejatinya. Sebagai contoh, seorang anak melaporkan panjang sebatang kawat 99 cm, padahal panjang sebenarnya 100 cm. Galatnya adalah 100 dikurangi 99, yaitu 1 cm. Anak yang lain melaporkan panjang sebatang pensil 9 cm, padahal panjang sebenarnya 10 cm. Sehingga galatnya juga 1 cm. Kedua galat pengukuran sama-sama bernilai 1 cm, namun galat 1 cm pada pengukuran panjang pensil lebih berarti daripada galat 1 cm pada pengukuran panjang kawat. Jika tidak ada informasi mengenai panjang seutuhnya, kita mungkin menganggap kedua galat tersebut sama saja. Untuk mengatasi interpretasi nilai galat ini, maka galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Sehingga di sini katakan galat relatif ya. Oke, galat relatif didefinisikan sebagai berikut. Epsilon R sama dengan epsilon dibagi A, atau dalam persentase, yaitu epsilon R sama dengan epsilon per A kali 100%. Karena galat dinormalkan terhadap nilai sejati, maka galat relatif tersebut dinamakan juga galat relatif sejati. Dan demikian pengukuran panjang kawat mempunyai galat relatif sejati, yaitu 1 dibagi 100, yaitu 0,01. Sedangkan pengukuran panjang pensil mempunyai galat relatif sejati, yaitu 1 dibagi 10, atau 0,1. Dalam praktek kita mengetahui nilai sejati A, karena itu galat epsilon sering dinormalkan terhadap solusi hampirannya, sehingga galat relatifnya dinamakan galat relatif hampiran, yaitu epsilon RA sama dengan epsilon dibagi A cap. Oke, contoh misalkan nilai sejati 10/3 dan nilai hampiran 3,333. Hitunglah galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Galat sama dengan nilai sejati dikurangi nilai hampirannya, yaitu 10/3 dikurang 3,333. Diperoleh 0,000333 ya. Galat mutlak itu adalah mutlak dari galatnya. Oke. Kemudian galat relatif itu 1 dibagi 3000, yaitu galat tadi dibagi nilai sejatinya ya. Sehingga diperoleh per 1000, yaitu 0,0001. Sedangkan galat relatif hampiran adalah nilai galat dibagi nilai hampirannya, yaitu 1 dibagi 9999. Galat relatif hampiran yang dihitung dengan bersamaan P212 tadi masih mengandung kelemahan sebab nilai epsilon tetap membutuhkan penyataan nilai A, nilai sejatinya. Oleh karena itu, penghitungan galat relatif hampiran menggunakan pendekatan lain. Pada perhitungan numerik yang menggunakan pendekatan lelaran ya, atau iterasi, maka epsilon RA dihitung dengan cara epsilon RA sama dengan AR tambah 1 dikurangi AR dibagi AR tambah 1. Ya, oke, kemudian berikut yang dalam hal ini AR tambah 1 adalah nilai I hampiran lelaran atau iterasi sekarang, dan AR adalah nilai hampiran lelaran sebelumnya. Proses lelaran dihentikan bila mutlak dari epsilon RA kurang dari epsilon S, yang dalam hal ini epsilon S adalah toleransi galat yang dispesifikasikan. Nilai epsilon S menentukan ketelitian solusi numerik. Semakin kecil nilai epsilon S, semakin teliti solusinya, namun semakin banyak proses lelarannya. Contoh 25 mengilustrasikan hal ini. Misalkan ada prosedur
lelaran atau iterasi sebagai berikut. XR tambah 1 sama dengan minus XR pangkat 3 tambah 3 dibagi 6. Untuk R sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Iterasi atau lelaran tersebut dihentikan bila kondisi epsilon RA mutlak dari epsilon RA kurang dari epsilon S. Dalam hal ini epsilon S adalah toleransi Galet yang diinginkan. Kayak misalkan dengan memberikan X0 sama dengan 0,5 dan epsilon S sama dengan 0,00001, kita memperoleh runtutan sebagai berikut. Ya. X0-nya awalnya 0,5, kemudian diperoleh nilai X1, X2, dan seterusnya dengan menggunakan lelaran atau iterasi tersebut sampai kurang dari epsilon S. Seperti ini. Oke. Oke, kemudian latihan ini boleh dicoba untuk latihan. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.